Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Pada acara pembekalan PDIP, Rocky Gerung menjadi salah satu yang mengisi acara di sana. Ya, kita lihat dulu videonya. Dengan kehamilan, saya senang karena saya akan memproduksi bonus demografi itu. Tapi coba tanya pada si bayi dalam kandungan, hai bayi, janin, mau nggak kamu lahir? Mau, senang. Terus surveinya bilang begini, kalau kamu lahir, kamu potensi kekurangan gizi mengalami stunting. Bayi mulai ragu lah. Tapi dia bilang, karena dia ada makan siang gratis. Tapi makan siang gratis itu buat anak SD, buat bayi yang stunting, gizi ibunya yang harus dipenuhi. Tanya kepada si bayi, oke, kamu mau lahir dengan potensi stunting, oke, tapi kamu anggap akan ada makan siang gratis, oke. Tapi masih ada satu hal baik, kalau kamu lahir, begitu kamu keluar dari rahim ibumu, kamu sudah dibebani utang sebanyak 50 juta rupiah per bayi. Supaya nanya, utang itu dibuat untuk apa? Untuk membayar biaya kereta api cepat, untuk membayar biaya IKN. Baik, itu boleh bertanya, siapa yang bikin utang itu? Ya, untuk ada Mulyono, barinya manggut-manggut. Bayinya pura-pura paham, tapi karena dia belum bisa sebut dengan kalimat yang baik, dia bilang pura-pura paham alias ufu-fafa. Jadi Anda bayangkan, bayinya gak mau lahir karena dia tahu beban hidupnya. Lain kalau bayi itu ditanya, oke, saya mau lahir di 2029, berarti dia minta dirawat di rahim ibunya selama 5 tahun. Kenapa? Karena menunggu 2009 pemimpinnya dari PDIP. Kita ada dalam suasana itu. Pancasila bukan sekedar sudut pandang ideologi, tapi sudut pandang ilmu pengetahuan. Kompilasi dari 5 sila itu menentukan arah baru negeri ini, juga arah baru peradaban. Semua hal yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, kita riset ulang tentang ide perdamaian dunia yang pernah didalilkan oleh Immanuel Kant tahun 1700 sekian, diulangi oleh Bung Karno dalam banyak pidato dia. Ide tentang kemanusiaan yang beradab sekarang makin penting karena kita melihat bahwa ada disasosiasi antara ide keadilan sosial dan akumulasi kapital. Dan soal-soal ini membutuhkan studi intelektual, studi konseptual. Nah, kepentingan kita dengan partai ini, atau kepentingan saya dengan partai ini adalah memastikan bahwa percakapan-percakapan di luar yang membisingkan negeri ini, anggap saja sebagai arah yang sedang diluruskan oleh sejarah. Diperlukan kekacauan supaya kita tiba pada order. Diperlukan badai supaya kita tahu bahwa kapal ini diuji dalam berbagai macam metode badai. Pada video itu, banyak sekali yang menyindir keluarga Pak Jokowi lagi. Bahkan mungkin fokus narasinya adalah keluarga Pak Jokowi. Karena dengan ibarat seorang ibu yang mengandung seorang bayi selama 5 tahun dan diarahkan ke sebuah cerita tentang IKN, kereta cepat dan Capres 2029.
Salah satu narasi yang menjadi sorakan dan mungkin kebahagiaan bagi yang mendengarnya adalah ketika Rocky Gerung mengatakan jangan lupakan sejarah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan pengkhianat. Itu maksud Bung Karno. Para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak, atau lebih tepatnya mereka beranak dan bermenantu. Mereka yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-sekali melupakan para pengkhianat, itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Hahaha, jadi lucu dan kocak dengarnya. Sebenarnya siapa sih yang pernah berkhianat? Apakah dengan kata-kata itu juga Rocky sedang mengatakan, jangan lupakan PDIP yang pernah mengkhianati perjanjian dengan Pak Prabowo dulu ya? Iya, benar juga, kita gak akan pernah lupa dengan pengkhianatan itu Kang Rocky. Ingat yang beranak pinak dan bermenantu gak cuma satu keluarga doang Kang Rocky, Bu Mega juga punya anak dan punya menantu, hahaha. Tapi karena para pendengar sudah terfokus ke arah Pak Jokowi dan keluarganya saja, maka mereka ikut bersorak juga, padahal bahasa yang dikeluarkan oleh Kang Rocky sangatlah umum dan bisa diarahkan ke siapapun dong. Logikanya begini, pertama mungkin tujuan Kang Rocky memang mengecap Pak Jokowi dan keluarganya adalah pengkhianat yang dimaksud di kalimat itu, tapi kalau saya melihatnya kalimat ini juga bisa ditujukan kepada siapa saja yang berkhianat dong, karena bahasanya menuju kepada salah satu keluarga atau salah satu apapun. Bahasanya masih terlalu umum sehingga saya akan mengiyakan apa yang dibilang sama Kang Rocky ini, karena yang pernah berkhianat juga salah satunya adalah PDIP kepada Pak Prabowo. Lihat videonya ya. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah berkonflik dengan Megawati. Selama ini ia juga selalu menghormati Ketua Umum PDIP tersebut sebagai sosok nasionalis. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Ingkarnya Bu Ketum Banteng dengan perjanjian batu tuli itu akan sangat lebih menyakitkan pastinya dibanding dengan Pak Jokowi yang hanya berpindah dukungan capresnya. Kenapa begitu? Karena Bu Ketum Banteng memegang jabatan penuh dan otoritas yang bisa diikuti oleh seluruh anggota partainya. Lah kalau Pak Jokowi punya partai juga nggak? Apa mungkin memang benar, kalau Pak Jokowi lah yang membuat popularitas PDIP semakin naik dan power Pak Jokowi lebih tinggi dibanding dengan Bu Ketum Banteng dan anggotanya? Kenapa begitu? Karena PDIP yang katanya partainya wong cilik dan anggotanya sudah ada di mana-mana, melawan satu orang saja hanya mendapatkan 16% saja? Haduh, dan ingat pengkhianatan yang dilakukan kepada Pak Prabowo. Jika memang Pak Jokowi dicap sebagai pengkhianat maka saat ini PDIP merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo dulu. Malah dulu Pak Prabowo meminta bertemu dengan Bu Ketum Banteng ini gak ada jawaban, lebih menyakitkan pastinya. Sekali lagi kata Kang Rocky, jangan lupakan para pengkhianat. Dan saya tidak akan pernah melupakan pengkhianatan PDIP yang kepada Pak Prabowo dulu ya. Jadi gak salah dong kalau saya ikuti juga omongan Kang Rocky ini ya walaupun aslinya Rocky Gerung juga sudah menyelewengkan maksud dari jas merah itu sendiri. Logika kedua adalah Rocky Gerung sepertinya sudah tahu betul maksud dari kata jas merah itu, dengan mengatakan itu maksud Bung Karno,
Padahal yang lebih tahu maksud dari kata jas merah itu yang pasti ya Bu Megawati dong, atau lebih umumnya orang-orang PDIP, tapi yang saya heran kenapa malah anggota PDIP ikut bersorak dan tertawa? Ya karena mereka menganggap kalimat pengkhianat itu ditujukan kepada keluarga Pak Jokowi saja, bener kan? Padahal secara tidak langsung Rocky sudah mulai menyelewengkan maksud dari jas merah itu, dan lagi-lagi orang-orang PDIP sudah kelihatan kapasitas mereka ya. Kok bisa sampai gak menyadari kalau arti jas merah sudah diselewengkan ya? Lalu kemungkinan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kemungkinannya sudah sangat jelas. Kang Rocky dan PDIP akan bersama-sama bersatu dan menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang keluarga Pak Jokowi. Ini anehnya, setelah serangan PDIP dari segala arah, depan, belang, kanan, kiri, atas dan bawah dan semuanya gagal total alias gatot. PDIP sepertinya mulai mencari orang-orang yang bisa digunakan sebagai tongkat untuk gebukin keluarga Pak Jokowi lagi. Ya saya berharap tongkatnya jangan sampai patah lagi ya. Dari bom waktu yang sepertinya malah bomnya meledak di tangan yang megang. Dari OCCRP yang akhirnya menyatakan mereka tak punya bukti. Sampai isu pagar laut juga yang disalahkan lagi Pak Jokowi. Ya jangan sampai lautnya ikut marah dan membuat tsunami di PDIP dan orang-orang yang selalu saja menyalahkan Pak Jokowi ya. Kalau dibandingkan dengan Bu Megawati dan PDIP saat ini, Pak Prabowo pastinya lebih kecewa dong. Kenapa? Pak Prabowo tidak pernah berbuat neko-neko kepada Bu Megawati, begitu juga Pak Jokowi dengan seringnya diejek oleh Bu Ketum Banteng. Kan masih teringat kalimat dari Bu Ketum yang begini. Pak Jokowi yongonolo, mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga aduh, kasihan dah. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh, kasihan dah. Masih ingat kan? Sekarang giliran Pak Jokowi bisa membuktikan tanpa PDIP beliau bisa menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden dengan endorsement-nya. Hayo, sekarang siapa yang lebih punya power? Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.